Shalom. Shalom. Horas. Pertama sekali kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemurahannya. Kita diberi kesempatan untuk bertemu pada malam ini dalam rangkaian acara pembinaan para laluser AKBP Resort Surabaya. Yang kami hormati Amang Pendeta Segian, Amang Pendeta Semanjuntak, dan semua layan timer, dan juga termasuk Amang Guru dan rekan-rekan yang saya kasihi Sintua atau para lalu part-timer di HKBP Resort Surabaya beserta keluarga. Sebelumnya kami perkenalkan tim yang membawa materi nanti pada hari ini. Yang pertama nanti Pak Nugroho. Beliau ini pria Solo. Jadi sama-sama orang Solo. Cuman beliau ini Solo asli, saya Solo hampir 17 tahun udah di sana. Kemudian ada Pak Aldi. Kemudian nanti ada yang memberikan materi perencanaan keuangan, Pak Novian. Mana Pak Novian? Ya. Oh, lagi keluar sebentar. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan itu ada 3 fungsi: mengatur, mengawasi, dan melindungi. Mengatur, mengawasi, dan melindungi. Pertama, industri jasa keuangan. Semua industri jasa keuangan yang ada di Indonesia yang berizin dari OJK di bawah pengawasan kami. Antara lain seluruh perbankan, Bank Umum, Bank Syariah, BPR, semuanya kami awasi. Pasar modal juga kami yang mengawasi. Asuransi juga kami yang mengawasi. Perusahaan pembiayaan juga kami yang mengawasi. Demikian juga pinjaman daring, ya, pindar. Bukan pinjol ya. Kalau pinjol berarti ilegal. Kalau yang legal itu pindar. Jadi yang diawasi oleh OJK adalah pindar, pinjaman daring. Dan yang terkini saat ini adalah kripto. Kripto baru tahun 2025 kami awasi. Sebelumnya di Bapepti. Jadi itu yang tadinya pengawasan bank ada di Bank Indonesia, kemudian sejak tahun 2011 itu menjadi bergabung di OJK. Efektifnya tahun 2014. Sedangkan pasar modal, asuransi dan lain-lainnya sebelumnya diawasi oleh Bapepam LK di Departemen Keuangan. Badan Pengawasan Pasar Modal, lembaga keuangan itu semua diawasi Departemen Keuangan. Kemudian dibentuklah OJK sesuai amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2011. Jadi semua industri keuangan disatukan pengawasannya di OJK. Kemudian seiring dengan itu juga kemajuan teknologi juga sudah sangat maju saat ini. Apapun itu, malah kita nggak pernah lagi pakai pegang uang, mungkin ya paling kasih persembahan ke gereja dan mungkin budaya itu pun sudah ada kris. Nah itu kemajuan teknologi. Tapi di tengah kemajuan teknologi itu ada bahaya-bahaya yang muncul dalam bertransaksi dengan bank. Kenapa itu menjadi bahaya? Salah satunya survei nasional inklusi dan literasi dan inklusi keuangan tahun 2026 kerjasama BPS, Lembaga Penjamin Simpanan dan OJK, itu ada pengetahuan orang Indonesia yang mengenal perbankan 69,57 yang tahu itu apa saja lembaga keuangan. Sementara yang menggunakan jasa keuangan sudah 93,61. Jadi ada gap sekitar 26%. Sebenarnya dia belum tahu itu apa itu lembaga keuangan karena literasinya masih rendah, tapi ikut masuk terlibat dalam industri keuangan. Yang muncul kepada Ibu semua adalah munculnya resiko penipuan. Nah, karena tidak paham maka itu. Nah, untuk itulah OJK melakukan gencarkan, namanya Gerakan Nasional Cerdas Mengelola Keuangan, gencarkan. Dan itu bukan hanya tugas OJK, seluruh industri keuangan yang diawasi oleh OJK wajib melaksanakan gencarkan.
Jadi mengenalkan bagaimana itu jasa keuangan dan segala macam. Kemudian bagi yang sudah terlanjur tertipu, kami juga membantu juga. Ada nanti Satgas Pasti, ada namanya anti scam, IAST Indonesia Anti Scam. Nah itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Nugroho bagaimana cara mengadu, dan kita harapkan nanti interaktif setelah dipaparkan dulu, nanti Bapak dan Ibu semuanya silakan memaparkan. Saya juga tetap ikut di sini. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, kami tanya ke kawan-kawan kami yang menguasai itu. Tapi mudah-mudahan bisa kami jawab semuanya. Jadi nanti sesinya yang pertama nanti dari Pak Nugroho mengenalkan apa itu OJK, bagaimana mengenal industri keuangan yang legal dan berizin dari OJK, dari mana kita cari informasinya, apa ciri-ciri yang tidak berizin, nanti akan dijelaskan sini. Nah, termasuk kalau sudah terlanjur tertipu, karena cukup banyak. Nah, mungkin agak cerita sedikit pengalaman yang Iya. Nggak apa-apa. Saya berdiri aja. Masuk ke sana aja, tenang aja. Ada orang kita, pendeta, bukan pendeta KBP. Nggak usah lah saya sebut makanya. Nangis-nangis datang ke rumah. Ke kamu, Pak Ahmad, aku ditipu 25 juta. Gimana ceritanya? Jadi kebetulan Amang ini sudah meninggal istrinya, tadinya karyawan istrinya. Dapat uang pesangon lah 25 juta. Dipersiapkan lagi untuk biaya sekolahnya, anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian ada pendeta juga, jelas bukan pendeta KBP, itu mengajak investasi. Tidak. Karena tergoda dengan iming-iming pengembalian yang sangat tinggi dengan masalah. Nah, nanti akan dikenalkan oleh Pak Nugroho apa itu namanya 2N, legal dan logis. Legal berizin dari OJK, dan logis itu apa imbal hasil atau hubungannya itu logis. Kalau misalnya sekarang ini ada yang menjanjikan 10% per bulan keuntungan, usaha apa itu? Kita udah harus alert, waspada. Ini pasti juga besar penipuan. Nah, kalau itu yang terjadi, coba tanyakan ke OJK. Ada banyak cara yang diberikan oleh OJK. Bisa telepon 157 021 157, bisa WA 081 157 157 157, 3 kali 157-nya WA aja. Apakah ini berizin dari OJK? Atau bisa di Google juga, di Google, tapi tetap harus benar-benar, karena beberapa penipuan yang terjadi dia tambahkan karakter satu misalnya pindah yang berizin dari OJK rupiah cepat itu yang berizin, ditambahkan rupiah cepat tanda seru, itu menjadi tidak berizin. Atau rupiah spasi cepat, itu menjadi tidak berizin. Jadi memang di tengah kemajuan teknologi, kemajuan kepintaran sekarang ini, itu ada bahaya yang selalu mengintai. Jadi lebih baik sebelum tertipu, cross check dulu. Sekarang bisa di Google, bisa cek GPT, bisa tanya ke OJK, bisa tadi 081 571 571 atau bisa juga konsumen OJK melalui email atau datang ke kantor OJK. Datang silakan ditanya. Nah, jadi itulah tips-tips nanti yang akan diberikan. Kami sangat berharap bahwa pertemuan kita ini sangat bermanfaat, dan ini kami juga lakukan banyak. Mungkin untuk gereja Kristen Protestan baru kali ini yang di Surabaya, Pak Mutia. Saya ada 2 kali, termasuk hari Sabtu kemarin di pertanyaannya itu. Jadi kami libatkan lembaga keuangan, baik yang Muslim, Katolik dan yang lainnya, kita libatkan untuk berbagi. Setidaknya dengan kita bagikan kepada terutama Bapak Pendeta dan para pelayan semua, pelayan harus kita beritahu, kita bagikan supaya jemaat yang kita layani tidak menjadi korban dari investasi bodong dan sebagainya. Yang terakhir kami, kemajuan teknologi itu sangat berbahaya. Baru saja hari Senin lalu kami bikin surat ke seluruh korban, seluruh Indonesia. Ada yang meningkat
tentang bahaya penggunaan teknologi AI, artificial intelligence, yang bisa menyamar persis. Coba kalau Ahmad Bina aktif di sosial media, sekarang ini kan wakil presiden juga bisa ini suaranya, ininya, gaya bahasanya dan segala macam. Nah itu digunakan penjahat juga di dunia keuangan. Jadi oleh karena itu kita betul kemajuan teknologi memang betul bermanfaat, tapi ada bahaya yang sangat membahayakan. Ya saya aja mungkin sudah berkali-kali upaya mencoba untuk menipu saya. Ada link, ada ini macam-macam. Dulu kan sempat ada ini undangan. Begitu nih kita link ini APK itu kan, nah itu juga ada banyak hal yang dilakukan. Ada yang bisa terancam. Misalnya gini, kartu BPJS Anda sudah ini, silakan ini. Terus ini Anda sudah berubah, segera hubungi ini. Jangan sekali-sekali. Kalau tidak dihakimi dengan bagus ditanyakan. Karena ada juga yang beberapa modus itu yang ada dihipnotis. Jadi lebih bagus mencegah, kata dokter itu ya, mudah-mudahan ada dokter lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jadi demikian, saya yakin ini bermanfaat. Ada surprise nanti ya, ini ada surprise supaya kita tetap fokus. Nah ini juga menggunakan teknologi tinggi ya. Untuk surprise saja harus menggunakan teknologi tinggi sekarang. Mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi. Dan paling utama setelah kita semua, termasuk saya, mendapat tambahan bekal mengenai literasi keuangan, kita bagikan. Karena prinsipnya yang dibagi, yang satu-satunya yang dibagi makin bertambah adalah ilmu. Kalau kita bagikan berkurang, tapi kalau ilmu itu makin dibagi ditambah. Kita tambah paham, dan ini mungkin ada jawaban, ada pertanyaan. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berharap tambahan materi dari Otoritas Jasa Keuangan ini pasti akan bermanfaat bagi kita semua apabila kita ikuti semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.